Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam yang terhormat, warahmatullahi. Bapak Punang Amari Puja, SEST MIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya dan memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisha Miranda dengan NIM 63. Perkenalkan, nama saya Ian Nafi dengan NIM 452. Perkenalkan, nama saya Indah Kumalasari dengan NIM 475. Perkenalkan, nama saya Echa Cynthia dengan NIM 485. Perkenalkan, nama saya Faragi Kusuma Pranada dengan NIM 494. Baik, selanjutnya kami akan langsung saja mempresentasikan tugas akhir kami. Pada tugas akhir kami memilih bisnis, food and beverage, dan kami memilih kopi kenalan sebagai usaha yang kami wawancarai. Kopi Kenalan beralamat lengkap di Jalan Kenalan, Ngerame, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kopi Kenalan merupakan sebuah kafe yang berkonsep indoor, semi outdoor. Kopi Kenalan berdiri pada September 2023 dan baru beroperasi selama 3 bulan. Meskipun baru beroperasi selama 3 bulan, tetapi Kopi Kenalan sudah banyak dikenal. Desain barang dan jasa. Pada desain barang dan jasa, kami memilih menggunakan metode analisis produk life cycle. Karena produk life cycle merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami tahapan-tahapan yang dialami oleh suatu produk, mulai dari konsepsi, pengembangan, peluncuran, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Di sini, Kopi Kenalan baru mengalami 2 tahapan yang ada. Yang pertama, pengenalan, introduction. Pada fase pengenalan ini, Kopi Kenalan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi utama untuk mempromosikan produknya. Pada akhir fase pengenalan, tujuan utama adalah membangun kesadaran dan minat pelanggan terhadap Kopi Kenalan melalui exposure yang maksimal di media sosial dan aktivitas online lainnya. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Setelah sukses memasuki pasar dan mendapatkan perhatian melalui fase pengenalan, Kopi Kenalan melanjutkan ke tahap pertumbuhan dengan strategi yang lebih difokuskan pada perluasan pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Karena Kopi Kenalan baru beroperasi selama 3 bulan, jadi Kopi Kenalan sedang mengalami fase pertumbuhan dan belum mencapai fase kematangan. Nah, kami memiliki rekomendasi hal yang harus dilakukan Kopi Kenalan agar mencapai fase kematangan dan mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya penurunan, yaitu dengan cara yang pertama, pemahaman pasar dan pelanggan. Melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami perubahan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, inovasi menu. Beradaptasi dengan tren makanan dan minuman terkini dan harus melakukan inovasi pada menu dengan menambahkan item baru atau menyempurnakan yang sudah ada. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan. Pastikan kualitas produk dan pelayanan tetap konsisten. Yang keempat, pemasaran kreatif. Melakukan strategi pemasaran yang kreatif untuk menarik perhatian pelanggan baru dengan cara memanfaatkan media sosial atau melakukan kolaborasi dengan influencer dan event khusus. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Menjaga fasilitas agar tetap nyaman dan bersih, serta memperbarui beberapa fasilitas yang sudah ada yang sudah berkurang nilai kegunaannya. Yang keenam, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala agar mengetahui apa yang seharusnya dibenarkan dan selalu terbuka untuk evaluasi dan pembaruan. Itu dia hal yang harus dilakukan Kopi Kenalan agar mencapai fase kematangan dan mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya penurunan yaitu Selanjutnya ada manajemen kualitas. Pada manajemen kualitas, kami memilih metode dengan menggunakan cause and effect diagram. Menurut Kaoro Ishikawa adalah pencipta cause and effect diagram. Diagram ini dirancang untuk membantu tim dengan organisasi mengidentifikasi berbagai faktor atau penyebab yang dapat menyebabkan suatu masalah atau efek tertentu.
Dia percaya bahwa pemahaman mendalam terhadap akar masalah akan memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam perbaikan. Dari gambar, yaitu fishbone diagram, bisa diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan. Di antaranya, yang pertama ada manpower, kurangnya komunikasi karyawan dengan konsumen. Salah satu hal yang ditawarkan dalam usaha makanan dan minuman adalah fasilitas layanan untuk konsumen. Karyawan kurang dalam melayani konsumen dengan baik karena waktu layanan yang terlampau panjang. Kurang memahami produk knowledge. Karyawan yang bekerja di kedai kopi kenalan hanya melayani pesanan dari konsumen saja tanpa memberikan pengetahuan terhadap produk yang dijual. Jika karyawan mencoba menawarkan berbagai produk lain dimiliki kedai kopi kenalan, bukan tidak mungkin konsumen akan membeli produk lain di samping yang telah dipesan. Kedua, ada metode kerja. Belum ada SOP kualitas layanan yang memadai. Usaha kopi kenalan belum dijalankan dengan standar operasional. Prosedur SOP apalagi baru didirikan sekitar 3 bulan yang lalu. Dalam wawancara yang dilakukan diukur kualitasnya, layanan melalui tiga kualitas layanan. Pertama, kehandalan atau reliability. Menurunkan bahwa kafe belum memiliki layanan yang akurat, seperti beberapa lama pembuatan minum dan makanan yang dipesan oleh konsumen bisa diterima oleh konsumen. Terus kedua, daya tanggap atau responsiveness berkaitan dengan kemampuan membantu konsumen. Karyawan kurang menanggapi berbagai keluhan tanpa memberikan kepastian layanan bisa sampai dengan cepat kepada konsumen. Ketiga, jaminan asuransi. Dalam aspek jaminan masih ditemukan karyawan yang belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan konsumen pada produk yang ditawarkan. Terus yang ketiga ada mesin atau teknologi. Kendala layanan melalui aplikasi digital. Kendala layanan melalui aplikasi digital disebabkan oleh kurang optimalnya server atau jaringan komunikasi. Kedai kopi kenalan beberapa kali mengalami kendala tersebut sehingga membuat ketidaknyamanan pelanggan ketika melakukan transaksi atau menunggu pesanan. Keempat ada bahan baku. Kendala pengiriman bahan baku oleh ekspedisi. Kedai kopi kenalan mengungkapkan bahwa untuk kebutuhan bahan baku tidak tercukupi karena tersedianya bahan baku yang cukup dari pemasok. Kendala yang ditemukan terjadi pada proses pengiriman oleh perusahaan ekspedisi yang tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses produksi yang sudah ditetapkan. Terus kelima ada lingkungan. Kedai kopi tidak berada di sentra kuliner. Lokasi berjualan di kedai kopi kenalan ini yang ditemui tidak berada di sentra kuliner, sehingga bagi calon konsumen yang belum mengetahui kondisi kedai kopi kenalan tidak mengetahui keberadaan kedai kopi tersebut. Setelah itu, metode pemasaran tidak memiliki karyawan yang bertugas sebagai pemasar. Jumlah karyawannya terbatas serta waktu layanan kedai kopi kenalan yang berkisaran lebih dari 12 jam membuat karyawan yang terbatas melakukan kegiatan promosi. Sehingga jika memungkinkan, perlu untuk kedai kopi untuk dapat menugaskan karyawan pada tugas di bidang pemasaran. Next. Selanjutnya ada desain proses dan kapasitas. Pada desain proses dan kapasitas, kami memiliki 4 metode. Yang pertama ada fokus proses, yang kedua ada fokus yang repetitif, yang ketiga ada fokus pada produk, dan keempat ada kostumisasi massal. Di antara 4 metode tersebut, kami memilih kostumisasi massal, di mana metode ini adalah strategi untuk menawarkan produk dan jasa sesuai dengan keinginan individu dalam skala besar. Bisa dikatakan juga bahwa kostumisasi akan memberikan pelayanan yang lebih relevan terhadap keinginan kebutuhan pembeli dan membedakan penawaran dari pesaing sehingga akan meningkatkan nilai penawaran. Kostumisasi massal pada kopi kenalan yang dimana kafe ini menyediakan berbagai opsi dan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan pengalaman mereka sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Contohnya di kopi kenalan juga memiliki zona khusus atau tematik yang dimana kopi kenalan sendiri memiliki 2 lantai. Lantai pertama mempunyai halaman lingkungan yang nyaman dengan interior estetik.
tempat ibadah, tempat bersantai, dan juga memiliki ruangan khusus yaitu ruangan ber-AC yang dimana ini cukup menjadi isyarat mengundang yang secara substansi meningkatkan arus masuk pelanggan atau melihat pada pelanggan sambil bersantai di ruangan atau lingkungan yang nyaman. Sedangkan di lantai yang kedua juga memiliki interior-interior yang cukup menarik untuk bersantai sambil menikmati indahnya pesawat dari atas, melihat indahnya matahari terbenam dan juga di malam hari. Strategi lokasi. Pada strategi lokasi ini, saya memilih metode analisis model transportasi. Metode analisis model transportasi merupakan metode analisis yang cocok diterapkan pada kopi kenalan karena untuk mengoptimalisasikan alokasi sumber daya atau distribusi produk dengan meminimalisir biaya transportasi. Seperti yang kita ketahui, kopi kenalan memiliki lokasi yang kurang strategis dan lumayan jauh dari jangkauan dan keramaian. Maka dari itu, kami memiliki beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh kopi kenalan. Yang pertama, pilih lokasi yang lebih strategis. Pertimbangkan untuk pemindahan lokasi ke daerah yang lebih strategis seperti pusat keramaian atau area lalu lalang. Pastikan aksesibilitasnya baik dengan berbagai modal transportasi. Lakukan penelitian lebih lanjut terkait demografi pelanggan dan pertimbangkan untuk pembukaan cabang atau bekerja sama dengan bisnis lain di daerah dengan demografi yang sesuai. Yang kedua, kerjasama dengan layanan pengiriman. Tingkatkan layanan pengiriman kopi dengan bekerja sama dengan penyedia layanan pengiriman makanan atau layanan kurir. Hal ini dapat membantu menjangkau pelanggan di area yang mudah atau sulit diakses. Next. Oke, jadi di sini ada layout dapur dari kopi kenalan. Nah, yang di sebelah kiri ini yang sekarang masih digunakan oleh kopi kenalan tersebut. Ada wastafel, kompor, terus ada wok atau wajan besar. Terus di sampingnya terdapat Magicom 2 buah. Ada kulkas. Nah, di sini ada rak bahan baku yang dimana bahan-bahan baku yang ada di kafe tersebut disimpan di rak tersebut. Kemudian yang di tengah ini preparation table ini kayak buat finishing gitu loh. Kayak misal bikin makanan udah dimasak di kompor nih, terus finishingnya di meja di tengah ini. Kemudian di pojok kiri bawah ada rak piring, terus di sebelahnya ada freezer. Nah, yang di sebelah kanan ini rekomendasi dari kami, yang dimana ada sedikit perubahan pada layout bagian dapur, yaitu ada pada bagian kulkas dan rak piring, yang menurut kami tuh rak piring lebih tepat diposisikan di sebelah Magicom, sehingga tidak perlu terlalu jauh mengambil piring terlebih dahulu untuk mengambil nasi di Magicom. Nah, sedangkan kulkas dipindah ke sebelah freezer atau posisi rak piring sebelumnya, supaya bahan-bahan baku yang harus disimpan di suhu yang dingin terkumpul menjadi satu tempat. Sehingga dari perubahan layout ini mungkin lebih efektif dan lebih teratur. Next. Selanjutnya, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Sumber daya manusia atau SDM mengacu pada tenaga kerja atau karyawan dalam sebuah organisasi. Sedangkan desain pekerjaan mengacu pada proses menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangan yang terkait dengan setiap pekerjaan dalam organisasi. Untuk sumber daya manusia dan desain pekerjaan, untuk kopi kenalan ini kami menganalisis menggunakan metode analisis kebutuhan pelatihan dan evaluasi keseimbangan pekerjaan. Analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis adalah proses mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. Lalu, evaluasi keseimbangan pekerjaan atau job evaluation adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dalam organisasi. Kami merekomendasikan menggunakan metode tersebut untuk sumber daya manusia atau SDM, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan, menilai keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Kopi kenalan bisa mengadakan pelatihan rutin agar karyawan yang bisa diandalkan tidak hanya 2 orang saja, sehingga semua karyawan menjadi profesional.
Lalu untuk desain pekerjaan, kami merekomendasikan analisis beban kerja, menilai apakah pekerjaan diorganisasikan secara seimbang untuk mencegah kelebihan atau kekurangan beban kerja. Dikarenakan di kopi kenalan hanya ada 2 karyawan yang profesional, harus dilakukan evaluasi keseimbangan pekerjaan agar semua karyawan menanggung beban yang sama, tidak hanya 2 karyawan saja yang bisa diandalkan, dan supaya adil. Lalu selanjutnya manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah manajemen aliran barang, informasi, dan uang antara titik asal hingga titik konsumsi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Untuk kopi kenalan ini, kami menganalisis manajemen rantai pasokan kopi kenalan menggunakan metode pemodelan rantai pasokan atau supply chain modeling. Pemodelan rantai pasokan atau supply chain modeling adalah teknik untuk merepresentasikan jaringan rantai pasokan dengan menggunakan model matematis dan simulasi komputer. Untuk manajemen rantai pasokan, kami merekomendasikan manajemen persediaan. Terapkan sistem manajemen persediaan yang canggih untuk memantau dan mengelola stok dengan efisien. Lalu yang kedua, standar kualitas yang ketat. Perkuat standar kualitas produk kafe dan bangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan pemenuhan standar tersebut. Selanjutnya, manajemen persediaan. Jadi di sini kopi kenalan itu mengelola persediaannya secara struktur. Mereka telah menetapkan standar operasional produksi (SOP) untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses persiapan kopi dan makanan diikuti dengan ketat. Selain itu, mereka juga melakukan kontrol yang baik terhadap bahan baku yang diterima dari pemasok. Mereka juga menggunakan konsep first in first out atau FIFO menjadi bagian penting dalam manajemen persediaan mereka. Dengan kata lain, bahan atau produk yang masuk pertama kali ke dalam stok adalah yang pertama kali digunakan atau dijual, sehingga mereka dapat menjaga kesegaran dan kualitas produk mereka. Next. Di sini saya akan memilih 3 metode, yaitu Bill of Materials, kemudian Linear Programming, selanjutnya ada peramalan. Di sini, kopi kenalan bisa melakukan Bill of Material dengan tujuan untuk membantu memantau keluaran dan ketersediaan bahan baku atau menu. Dengan BOM, kita dapat melihat stok yang keluar, mengetahui bahan apa saja yang sudah habis, mengestimasikan waktu habisnya stok, dan merencanakan di stok dengan lebih efisien. Kemudian, linear programming. Linear programming ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau pendapatan kafe dengan menghitungkan keterbatasan sumber daya dan faktor-faktor lainnya, seperti keterbatasan akan ketersediaan bahan baku. Misalnya, kafe hanya bisa stok kopi dalam seharinya 7 liter, seperti itu. Kemudian waktu bukanya kafe dari jam 11, misalnya dari jam 11 pagi sampai jam 12 malam. Kemudian jumlah karyawan, juga kapasitas tempat duduk. Kemudian peramalan. Peramalan ini memprediksikan jumlah barang atau bahan yang akan dibutuhkan dalam satu periode. Peramalan ini juga membantu merencanakan pembelian bahan baku, mengoptimalkan persediaan dan mencegah masalah kelebihan atau kekurangan stok. Kayak misalnya kopi kenalan akan mengadakan event, itu tuh harus dilakukan peramalan. Peramalan kira-kira berapa orang ya yang akan datang, berarti kita harus stok bahan baku tuh berapa banyak dalam hari itu. Itu contoh kecilnya saja. Kemudian next. Kemudian di sini ada penjadwalan. Nah, di sini ada penjadwalan sehari-hari untuk karyawan yang ada di kafe kopi kenalan tersebut. Nah, dimulai dari cleaning area itu dilakukan di jam 10:30 siang. Kayak misal bersih-bersih dapur, bersih-bersih
area buat pembeli, terus sampai bersih-bersih ke area toilet. Jadi semua itu dibersihin. Nah, kemudian ada opening cafe itu di jam 11 siang sampai jam 12 malam. Nah, kemudian ini ada prepare bar and kitchen itu dilakukan jam 11 siang. Itu kayak misal di dapur tuh nyiapin kentang, mengupas kentang, kayak menanak nasi gitu. Nah, kalau yang di bagian bar kayak bikin eh, karamel, terus gula gula cair dan sebagainya. Terus lanjut operasional shift 1. Nah, ini operasional shift 1 ini mulai dari jam 11 siang hingga jam 5. Jadi setelah mereka melakukan cleaning area, shift 1 ini jam 11 sudah mulai operasional sampai jam 5 sore. Kemudian, nah, di jam 5 sore ini ada pertukaran shift 1 dan 2. Mereka tuh biasanya jam 5 ini melakukan briefing, kayak menghitung pemasukan lah dan sebagainya, supaya mereka tidak ada miskomunikasi di eh, jam-jam yang ada di operasional shift 2. Kemudian, operasional shift 2 ini mulai jam 5 hingga ditutupnya kafe tersebut, jam 12 malam. Nah, terus close order itu pada pukul setengah 12 malam, yang dimana pelanggan sudah tidak bisa memesan menu apapun di kafe tersebut. Kemudian closing, nah closing ini dilakukan jam 12 malam. Sekian, next. Kemudian ada perawatan. Berdasarkan informasi yang saya dapat kemarin dari Kopi Kenalan menggunakan standar operasional produksi. Jadi Kopi Kenalan masih menggunakan SOP untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menjaga kualitas dan konsistensi operasionalnya. Selain itu, kafe ini juga memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan mesin dan peralatan, menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa semua peralatan tetap berfungsi optimal. Nah, di sini menurut saya nggak cukup hanya menggunakan SOP saja untuk melakukan perawatan. Di sini kami memilih metode yaitu Failure Modus and Effect Analysis, kemudian RCM, dan Margin Analysis. Yang pertama, FMEA. Untuk ini tuh guna untuk menganalisis potensi kegagalan dalam operasionalnya seperti mesin kopi, peralatan dapur, atau sistem panggilan layanan. Ini juga membantu dalam merencanakan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. Kemudian RCM. RCM ini Kopi Kenalan menggunakan RCM untuk mengidentifikasi komponen kritis, menentukan strategi perawatan yang tepat, dan mengoptimalkan jadwal perawatan untuk menjaga keadaan operasional. Lalu yang terakhir ini margin analysis. Margin analysis ini guna melakukan analisis margin pada mesin kopi, peralatan dapur, atau komponen kritis lainnya. Ini membantu mereka menentukan kapan suatu perawatan preventif harus dilakukan untuk mencegah kegagalan. Seperti kayak kira-kira mesin ini harus berapa bulan sekali untuk melakukan maintenance kayak gitu. Terus masa pakai peralatan dapur itu kapan habisnya, seperti mungkin ada besi kan, misalnya pakai stainless kan, ada stainless yang gampang karatan seperti itu. Jadi margin analysis ini berguna untuk itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.